Halo semuanya, jumpa lagi dengan gue Chandra di channel Serapin Tekno. Gue bisa bilang iPhone 15 series ini adalah iPhone yang paling worth it buat kalian beli, atau enggak buat kalian yang pengen upgrade. Apalagi seri yang regulernya ini, yang dimana harganya paling bersahabat, upgrade-annya pun juga kerasa banget nih, terutama di bagian kamera ataupun di bagian performance-nya juga. Cuman di iPhone 15 yang reguler ini, update-annya tuh bener-bener kerasa. Bukan update sih, upgrade lebih tepatnya. Terutama yang paling berasa upgrade-annya adalah masalah layarnya, yang dimana Dynamic Island-nya ini jadi ada di iPhone 15 series reguler. Emang kayaknya Apple tahun ini lagi berbaik hati ya. Tapi sebelum ke pembahasan yang lebih serius, gue pengen cerita dulu deh soal kemarin POC iPhone 15 series ya. Yang dimana gue cukup kecewa sih, karena memang di iPhone seri yang ini bener-bener sold out semua coy untuk all varian. Ya memang sih ada varian yang bisa dibilang varian yang kayak reguler ini, dan ready stocknya tuh banyak gitu loh. Cuman buat yang Pro dan Pro Max itu bener-bener sold out. Apalagi warnanya natural titanium coy. Kayaknya memang tahun ini orang-orang Indonesia pada kaya bisa beli iPhone dengan semurah itu. Padahal kalau kita lihat harga iPhone itu nggak murah, di atas 19 juta coy, lebih tepatnya 20 juta. Dan itu sold out cuma dalam waktu 1 menit aja. Udah kayak kacang goreng ya kalau kita lihat. Nah, nggak usah sedih kalau misalkan buat kalian yang nggak kebagian iPhone 15 series. Gue selalu rekomendasiin kalian kalau pengen beli iPhone selalu di Studio Ponsel, karena memang di sana udah terjamin banget tuh yang namanya email dan juga garansi. Salah satunya HP yang gue bahas ini, yaitu iPhone 15 dari Studio Ponsel cuy. Penasaran? Langsung aja deh cek link yang ada di deskripsi. Oke, kita bahas yang paling simpel dulu aja deh, yaitu masalah desain. Ini pembahasan yang paling basic coy, yang dimana material dari iPhone 15 series ini berubah drastis cuy. Yap, di sini buat bagian belakangnya punya material tekstur yaitu doff, bukan glossy lagi. Kalau di tahun sebelum-sebelumnya kan itu selalu glossy ya, dan di sini lebih ke doff cuy. Ya mungkin gua agak bingung sih, ini bagian belakangnya glass atau bukan, tapi yang jelas ini pas waktu kita pegang teksturnya glossy. Memang bagian yang satu ini jadi daya tarik tersendiri, karena feel pas waktu digenggam itu bener-bener kerasa enak banget, dan juga yang pasti gak gampang ninggalin bekas dik jari coy. Nah, buat bobotnya sendiri si iPhone 15 ini yang reguler jauh lebih ringan nih ketimbang iPhone 14 di seri tahun lalu ya teman-teman. Ya dimana bedanya ya cuma 0,1 gram aja sih, memang gak kerasa. Terus juga untuk framenya di sini masih sama, yang dimana framenya masih mengotak ya, dan juga punya tekstur yaitu doff sama seperti di tahun lalu. Ya memang tidak banyak perubahan di bagian framenya ini ataupun di bagian yang lain-lainnya, ya cuman yang perubahan paling kerasa itu di bagian back covernya tadi. Yap, di sini udah jadi doff, jadi nggak gampang ninggalin bekas sidik jari. Sama satu lagi improvement yang paling berasa yaitu di bagian port chargingnya, dimana iPhone 15 series ini udah pakai USB Type-C. Setelah sekian lama akhirnya iPhone ganti port charger coy, yang sebelumnya pakai port Lightning sekarang jadi Type-C. Ya memang bukan hal yang biasa sih, ini hal yang spektakuler menurut gua, karena memang iPhone sendiri udah bertahun-tahun pakai Lightning, dan selamat tinggal Lightning cable dan welcome to USB Type-C. Nah, yang menariknya di sini buat kabelnya pas waktu kita beli iPhone 15 series semuanya itu udah braided. Artinya jauh lebih kuat ketimbang kabel-kabel yang ada di iPhone sebelum-sebelumnya ya, maksudnya di seri sebelumnya. Jadi lebih kokoh lah intinya seperti itu. Lalu juga di iPhone 15 series ini masih ada yang namanya silent button. Ya tidak seperti Pro seriesnya ya teman-teman, yang dimana Pro line up-nya itu udah ganti jadi action button. Tapi di seri ini masih pakai slide button, jadi ya bisa kalian main-mainin juga nih, karena memang gue sendiri ya sering banget main-mainin slide buttonnya ini. Oke, untuk varian warnanya sendiri di sini masih sama kayak seri sebelumnya ya, di seri tahun lalu. Cuman bedanya warnanya itu kelihatan lebih pastel gitu coy. Ya warna itu lebih gonjreng, terutama warna pinknya ini, ya dimana pinknya ini cocok banget nih kayaknya buat mantan lu gua. Jadi jemput mantan bre. Ya, maksudnya, tapi yang jelas untuk warna iPhone 15 series ini jauh lebih ke pastel-pastelan gitu ya, yang dimana lebih colorful. Cuman kalau gue lihat warna hitamnya itu kelihatan lebih sangar tuh ya, karena memang warna hitamnya mirip seperti iPhone 15 Pro seri tahun lalu dan juga seri tahun yang sekarang ya teman-teman. Beralih ke bagian depan, yaitu di bagian layar, yang dimana itu berasa upgrade banget. Upgrade-nya itu 180 derajat cuy kalau menurut gua. Yang dimana di sini si iPhone 15 series yang reguler udah mengadaptasi desain yang udah pakai Dynamic Island, bukan pakai font yang tipis lagi. Ini inovasi yang menurut gue bagus banget, karena memang akhirnya desain layar di Pro seriesnya itu diimplementasiin di iPhone regulernya ini. Terus juga buat bezelnya gue nggak ngerasa ini lebih tipis sih. Bezelnya masih kerasa seperti iPhone 14 Pro yang sebelumnya sempat gue review, yang dimana itu masih kerasa tebal, beda dengan iPhone 15 Pro series yang jauh lebih tipis. Ya mungkin layarnya ini adalah layar iPhone 14 Pro series kali ya, jadi cuman dikurangin yaitu masalah refresh rate-nya. Karena memang refresh rate dari smartphone yang
satu ini masih 60 Hz, nggak 120 Hz. Ini bagian yang memang jadi salah satu kesayangan sih. Maksudnya bagian yang sayang, kenapa nggak sekalian pakai 120 Hz promotionnya si iPhone gitu loh ya. Tapi nggak apa-apa lah, layar 60 Hz-nya si iPhone di sini udah kerasa smooth banget. Beda banget rasanya ketimbang pakai layar 60 Hz-nya di Android. Jadi kalau misalnya pas suatu kalian pindah ke iPhone, suatu saat nanti bakalan kerasa deh bedanya. Oh gini ternyata ya pakai layar 60 Hz di iPhone dan 60 Hz di Android gitu loh. Ya secara spek semuanya itu masih sama ya. Seperti panelnya masih pakai Super Retina SDR OLED yang dimana itu masih punya kualitas gambar yang bagus menurut gua. Diajak nonton film enak. Terus juga di sini yang upgrade brightness-nya ya teman-teman. Yang dimana brightness-nya ini bisa di-push sampai 2000 nits. Jadi kalau dipakai di outdoor ini kerasa. Aduh, notif lagi. Jadi kalau misalnya kita pakai di outdoor itu kerasa terang banget. Masih kerasa terang sih, nggak terang-terang banget. Cuman ya at least masih bisa dipakai buat di outdoor dan itu masih enak banget. Tadi notif di sana, sekarang notif di sini. Babi. Nah, secara diagonal juga iPhone 15 series yang reguler ini punya diagonal yang pas banget di tangan. Di sini nggak kegedean dan nggak kekecilan. Waktu itu sempat gue pakai iPhone 12 mini yang dimana iPhone 12 mini itu kerasa mini banget gitu loh, kecil. Tapi kalau yang seri regulernya ini lebih enak gitu loh, nggak berat dan juga pas banget di tangan, nggak kegedean juga gitu loh seperti di Pro Max-nya coy. Tapi yang jelas untuk spesifikasi layarnya sendiri si iPhone 15 ini udah mempunyui banget, mempenghuni banget buat dipakai sehari-hari. Dan upgrade-nya itu yang paling berasa yaitu tadi di Dynamic Island-nya. Sekarang kita beralih ke masalah performance yang dimana performance-nya ini udah ngebut banget coy si iPhone 15 ini. Karena memang basically iPhone 15 ini pakai chipset punyanya si iPhone 14 Pro coy, yang dimana Apple A16 Bionic dengan aplikasi 4 nanometer. Sorry, 4 apa 3 ya? Gue agak lupa. 4, iya 4 nanometer. Yang dimana itu performanya kenceng banget. Antutunya aja dapat 1,3 juta coy. Ini ngebut banget. Kalau ngegame sih udah nggak usah diragukan lah ya. Pasti libas rata kanan. RAM-nya juga masih sama ya. Di sini masih 6 GB seperti di line up sebelumnya, yaitu di iPhone 14 series reguler. Jadi RAM-nya nggak ada upgradean, tapi setidaknya upgradean prosesor ini paling kerasa banget sih menurut gua. Yang dimana kalau main game Genshin Impact sih ya udah libas rata kanan aja lah ya. Settingan highest 60 fps. Hayu gitu loh, FPS-nya dapat di stabil 60. Cuman ya kalau 20 menit main di HP ini kerasa panas HP ini. Jadi agak nyiksa. Temperatur tertinggi itu di angka 43 derajat Celcius. Wow, memang kayaknya smartphone yang satu ini bukan diprioritaskan untuk game hardcore sih. Tapi buat game-game ringan kayak PUBG Mobile masih enak banget kok. Bahkan main game Mobile Legends push berjam-jam juga masih hayu gitu. Jadi memang gak usah diragukan untuk masalah performance-nya lagi coy. Ya Apple A16 Bionic coy. Ini chipset yang nggak paling kenceng sih, tapi setidaknya ini chipset yang kenceng gitu loh buat dipakai dailian. Ya intinya buat dipakai sehari-hari ini udah nggak usah worry. Diajak main sosmedan, pindah dari app satu ke satu lainnya itu udah nggak usah diragukan lagi. Apple A16 Bionic masih sangat kenceng dan masih sangat relevan buat dipakai di tahun 2023 dan 2024 mendatang bahkan. Dan juga dukungan iOS-nya udah pasti dapat dukungan iOS yang terbaru yaitu 17.0.3 untuk saat ini. Dan mungkin bisa dapat updatean sampai 5 tahun ke depan, bisa sampai iOS 22 berarti. Ya, luar biasa kan? Masih bisa dipakai jangka panjang. Oke, gue pengen sedikit highlight isu yang belakang ini tuh lagi menghantui iPhone 15 series yang dimana overheat coy. Ya gue tahu memang overheat ini hanya terjadi di Pro lineup dan juga Pro Max-nya aja, nggak terjadi di iPhone 15 series regulernya ini. Cuman pas waktu gue pakai memang sejauh ini kurang lebih 3 hari gue nggak ngerasain overheat cuy. Ini masih enak banget buat dipakai sehari-hari. Jadi memang secara spek Apple A16 Bionic nggak ada isu yang namanya overheat. Cuman tetap kemarin pas waktu update ke iOS 17.0.3 ada beberapa poin yang di highlight sama mereka, yaitu masalah isu overheat. Tapi ya di iPhone ini nggak ngalamin overheat cuy. Jadi masih aman banget lah kalau buat dipakai sehari-hari. Nah terus untuk baterainya gimana bang? Aman gak nih kira-kira baterainya? Oke, buat baterai sendiri tuh kapasitasnya nggak terlalu beda jauh ya daripada seri sebelumnya. Masih sama. Nah cuma naik sekitaran 1% aja. Ya lebih tepatnya 100 mAh aja. Emang agak pelit nih si Apple ya untuk masalah baterai. Tapi secara screen on time iPhone 15 series ini bisa bertahan ya kurang lebih 6-7 jam. Dan itu kalau misalnya penggunaannya nggak terlalu intens. Kalau misalnya cukup intens ya bisa bertahan 5 jaman, itu masih oke sih menurut gua. Tapi setidaknya masih bisa bertahan seharian walaupun memang nggak bisa seharian banget ya. Misalnya kita bawa HP ini keluar rumah dari jam 7, paling nyampe rumah itu sekitar jam 5 dan itu masih tersisa kurang lebih ya 11%-an sih. Jadi memang secara
baterai HP ini tuh masih tergolong irit. Apalagi HP ini tuh nggak ada fitur always on display-nya cuy, alias AOD. Jadi nggak usah khawatir bakalan boros HP yang satu ini. Ya cuman Dynamic Island aja gitu. Lalu di sini ada tabel yang baru nih, ya di mana si iPhone 15 series ini udah ada yang namanya Circle Count. Ya bacanya seperti itu sih, lebih efektif menurut gua. Ya jadi kalau misalnya ada Circle Count ini, setidaknya baterai kalian tuh bakalan jauh lebih nyata gitu, jauh lebih real. Dalam artian jadi baterai kalian tuh nggak bisa disuntik, suntik maksudnya ya. Karena memang kalau kita tahu sendiri ya, belakangan ini iPhone itu banyak banget yang baterainya disuntik. Nah ini cocok banget nih kalau misalkan nanti suatu saat kita pengen ngebeli HP iPhone second gitu loh. Ya dimana kan kalau kita tahu sendiri HP iPhone second itu banyak banget tuh baterainya yang udah di jam. Jadi baterainya tuh naik persentasenya biar kelihatan masih mulus nih HP. Dan baterainya juga masih sehat, padahal nyatanya itu baterai suntikan dan itu nggak sehat. Nah jadi dengan adanya second count ini kita bisa ngeliat berapa kali smartphone ataupun iPhone yang bakalan kita beli itu udah berapa kali di charger. Kalau misalnya udah di charger sekitaran 1000 kali dan baterai healthnya masih di angka 100%, itu perlu dipertanyakan sih, pasti ini udah suntikan cuy. Ya perlu kalian cancel aja tuh langsung, nggak usah di check out gitu ya. Jadi menurut gua ini langkah yang bagus banget nih dari Apple, ya mengurangi seller-seller nakal hitung-hitung gitu loh. Beralih ke bagian kamera, ya dimana iPhone 15 series ini yang reguler terutama di sini kameranya bener-bener upgrade. Bahkan nggak cuma pro line up-nya aja, tapi di regulernya pun juga upgrade cuy. Yang dimana resolusinya udah 48 megapiksel. Nah simpelnya gini aja cuy, ini kamera di iPhone 15 series yang reguler adalah kameranya si iPhone 14 Pro coy. Yang dimana kalau kita lihat iPhone 14 Pro itu kameranya udah sebagus itu. Cuman bedanya di iPhone 15 series ini yang reguler itu nggak ada lensa telenya coy. Jadi ya udah, cuman ada lensa kamera utama dan juga ultrawide. Dan hasil fotonya bisa kalian lihat sendiri aja. Detailnya itu memang karakternya mirip kayak si iPhone 14 Pro coy. Warnanya cakep, detailnya oke, dan juga kelihatan RAM mirip khasnya iPhone lah buat warnanya. Jadi memang buat kualitas gambar udah iPhone punya. Ya memang udah iPhone, jadi warnanya udah iPhone banget lah gitu loh. Dan detailnya juga pas waktu kita zoom masih kerasa oke nih, karena memang resolusinya aja udah 48 megapiksel. Ya jadi secara hasil menurut gua dari iPhone 15 series ini yang reguler udah sebagus itu. Memang 11-12 sama si iPhone 14 Pro. Ya cuma bedanya ini nggak ada lensa tele aja, dan hasil selebihnya bisa kalian nilai aja nih sebagus apa. Karena menurut gua udah bagus gitu loh hasil foto dari iPhone 15 series ini. Oke, right. Jadi ini dia buat hasil kamera depan dari iPhone 15. Ya, hasilnya seperti ini. Dari audio bisa kalian dengar sendiri aja, dan buat kamera depannya sendiri di sini bisa sampai 4K 30 fps aja, nggak bisa sampai 4K 60 fps. Cuman ya udahlah ya. Hasilnya masih sangat bagus, dan ini kita rekam di Full HD BTW ya. Hasilnya gimana? Bisa kalian lihat sendiri aja, dan ya stabil, bagus, jernih. Jadi buat konten sih udah asik lah ya. Dan iPhone gak usah diragukan lagi gitu. Flagship punya coy. Buat zoomnya sendiri di sini bisa sampai 10 kali nih si iPhone 15 series yang reguler. Dan untuk perekaman videonya juga stabil, untuk zoomnya juga bisa sampai 6 kali aja. Ya hasilnya kurang lebih bisa kalian lihat nih. Jadi ini kita rekam Full HD 30 fps, dan ini kondisi sore hari. Ya seperti ini langit-langitnya. Alright, kita coba zoom. Cakep. Nice. Wow, rame sekali. Sangat-sangat rame. Oke,
dari tadi kita ngomongin kelebihan dari iPhone 15 ini. Sekarang kalau kita bahas kekurangannya gimana nih? Yap, gue ada beberapa kekurangan dari iPhone 15 series ini, yang terutama yang reguler ya. Ya tapi ini kekurangannya minim banget sih, karena memang HP ini terlalu bagus buat dihujat menurut gue. Ya yang pertama, yang kekurangannya yang pasti adalah desain kameranya ini nih. Yang dimana kameranya ini benar-benar mirip banget seperti iPhone 14 series. Ya jadi kalian gak bisa pamer tipis-tipis gitu ya. Ya paling pamernya pakai dynamic island-nya aja gitu. Lalu juga untuk layarnya tadi, yang dimana layarnya masih pakai refresh rate 60 Hz. Di sini nggak ada upgradean yang terlalu spesifik, jadi memang nggak ada rasanya yang beda gitu loh ketika kita menggunakan si iPhone 15 series ini. Ya paling dynamic island-nya aja sih, itu doang. Lalu untuk kamera sendiri, buat fitur-fiturnya nggak ada gimana-gimana. Di sini upgradeannya minim banget, tidak ada seperti layaknya ya iPhone 15 Pro sih, yang dimana ada buat lock-locknya itu. Ya itu bagian salah satu yang harus kita maklumin lah dari si iPhone 15 ini. Dan kekurangannya sama satu lagi, speakernya. Untuk speaker gue bisa akuin ini kurang sih, dan malah lebih bagus sih speakernya iPhone 14 Pro Max menurut gue. Ya mungkin karena sizing juga kali ya berpengaruh, jadi speakernya memang nggak terlalu bagus banget. Ya mungkin speakernya masih sama seperti reguler lainnya gitu loh, jadi memang nggak ada upgradean yang begitu spesifik. Jadi kesimpulannya, iPhone 15 seri yang reguler ini worth it banget kalau misalkan kalian pengen beli dengan budget pas-pasan aja. Ya budgetnya di under 20 juta dan kebutuhannya juga nggak terlalu profesional alias nggak terlalu pro gitu loh ya. Ya iPhone 15 ini jadi salah satu pilihan yang tepat, karena memang ini opsi yang paling aman dan juga enak juga buat dipakai daily. Jadi nggak terlalu ngandelin fitur-fitur yang berat-berat gitu loh ya. Seperti layaknya 120 Hz ProMotion dan juga kamera yang punya lock-locknya itu, jadi nggak terlalu butuh-butuh itu banget. Ya mendingan pakai yang 15 aja gitu loh. HP-nya nggak berat, desainnya udah cocok banget gitu loh ya. Apalagi warnanya yang variannya lebih banyak gitu loh. Tapi kalau misalnya kalian ngincer HP yang punya titanium frame, ya itu beda lagi ya. Ya ambil aja yang Pro-nya gitu loh. Cuman kalau misalnya kalian nanya juga nih, upgrade perlu nggak sih bang ke 15 ini? Nah saran gue yang pengen upgrade itu dari iPhone 11, 12 ataupun 13. Kalau misalkan kalian upgrade dari iPhone 14 series itu nggak worth it cuy, apalagi 14 yang Pro gitu loh ya. Kesini downgrade yang ada. Jadi yang jelas kalau misalkan kalian pengen upgrade ke iPhone 15 yang seri regulernya ini ya, mendingan saran gue di under iPhone 13, karena memang di iPhone 13 itu fiturnya ya cukup beda drastis lah dengan di seri yang satu ini. Jadi menurut gue iPhone yang satu ini worth it banget buat kalian beli. Udahlah ya, nggak usah diragukan lagi. Kalau iPhone launching pasti worth it apa yang buat dibeli. Tinggal baik lagi nih, duitnya dari mana? Itu aja sih. Jadi mungkin cukup sekian aja video kali ini. Kalau misalnya kalian punya pendapat atau punya pertanyaan, bisa banget tulis di kolom komentar soal smartphone yang satu ini, ataupun pengen nanya share privat, ya bisa DM banget di Instagram kita di @sarapintekno. Chandra pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Until next time, goodbye.